Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Apa kabar Anda hari ini? Dan terima kasih sudah mampir di video ini. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana cara pelaporan ketidakhadiran dan juga klaim pengaduan kehadiran di absensi.kemenak.go.id. Ini penting sekali, mengingat masih banyak sekali nih antara bapak-bapak ibu semua yang masih salah cara melaporkan ketidakhadiran dan juga mengklaim kehadirannya di absensi.kemenak.go.id. Nah, jangan kemana-mana, simak video saya selengkapnya. Namun sebelumnya, dukung channel saya ini untuk lebih berkembang lagi dengan cara like, subscribe, dan juga share jika Bapak atau Ibu merasa video ini penting dan bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe, like, dan juga share. Oke, Bapak Ibu semuanya, dan siapapun nih yang sedang menonton video ini, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, ini dia pembahasan tentang bagaimana cara pelaporan ketidakhadiran dan juga pengaduan di absensi.kemenak.go.id. Untuk melakukan pelaporan, ini silahkan Bapak Ibu buka di web browsernya masing-masing ya. Saya sarankan menggunakan Google Chrome. Alamatnya di absensi.kemenak.go.id. Nanti kalau misalkan sudah terbuka, silahkan Bapak Ibu login menggunakan username dan juga password pusaka atau simpeknya. Nah, kalau sudah, ini dia menu tampilan dashboard dari absensi.kemenak.go.id. Di sini ada beberapa menu dan saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan fokus pada pelaporan. Sesuai dengan judul video kita kali ini, yaitu tentang pelaporan ketidakhadiran dan pengaduan. Oke, yang pertama adalah ketidakhadiran. Terlebih dahulu kita pahami bersama menu ketidakhadiran dan juga menu pengaduan. Ketidakhadiran, dari judulnya aja sudah ketidakhadiran, berarti kita tidak hadir nih di satker kita. Artinya ketidakhadiran kita itu ada beberapa alasannya. Yang pertama mungkin kita cuti tahunan, atau kita melaksanakan cuti alasan penting, atau kita sedang sakit, atau cuti bersalin, atau dinas luar, ataupun libur kalender akademik ya, seperti bulan Juni hingga Juli kemarin. Terus bisa juga kita sedang melaksanakan tugas belajar, atau cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini beberapa alasan yang bisa kita laporkan di menu ketidakhadiran. Artinya kita tidak berada di satker kita. Berbeda dengan pengaduan. Kalau pengaduan ini kita hadir, kita masuk, tetapi mungkin mengalami beberapa kendala, tidak bisa melaksanakan presensi kehadiran, tidak bisa absen. Alasannya mungkin karena sistem error atau tugas luar. Apa perbedaannya dinas luar dan juga tugas luar? Jadi kalau dinas luar ini kita diutus dari satker kita untuk menghadiri misalkan seminar atau rapat yang di luar wilayah satker kita. Misalkan saya sedang ada di Bungo nih ya, satker saya di Bungo, saya diutus untuk ke Kanwil di Jambi. Nah, itu masuk kategori dinas luar. Kalau tugas luar, misalkan saya adalah seorang penghulu misalkan ya, di pagi hari saya absen, ya kan? Pagi harinya saya absen, terus saya ada acara menikahkan orang. Kalau misalkan penghulu itu kan pulangnya sesuai dengan jam kantor ya, jam 16. Ternyata si mempelai ini meminta untuk pernikahannya di jam 15 hingga ke jam 17. Otomatis saya tidak bisa absen di jam 16, ya kan? Atau jarak dari tempat pernikahan ke kantor lagi itu jaraknya sangat jauh atau membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, ini kan mengakibatkan saya tidak bisa absen. Nah, disinilah saya melakukan pengaduan dengan melampirkan surat tugas. Surat tugas saya menikahkan calon mempelai tadi, gitu. Harus ada surat tugasnya. Nah, sama dinas luar juga harus ada surat tugasnya. Nah, itu tadi perbedaannya. Kalau ketidakhadiran ini kita tidak berada di satker. Tapi kalau pengaduan kita berada di satker, kita masuk tetapi tidak bisa absen. Misalkan sistem error tadi ya, atau sedang paginya absen, sorenya tidak bisa absen karena harus melaksanakan tugas di luar. Nah, itu perbedaan menu ketidakhadiran dan juga menu pengaduan. Ada yang kebalik, beliau dinas luar tetapi mengajukannya di pengaduan tugas luar. Nah, itu salah ya.
karena tidak berada di Satker tetapi mengajukan klaim kehadiran. Itu tidak benar. Jadi gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu nih, menu ketidakhadiran itu untuk apa, menu pengaduan itu untuk apa, ya. Dan sampai di sini mungkin paham ya Bapak Ibu ya. Oke, kita balik lagi di cara pelaporannya. Seperti tadi, kalau misalkan sudah tahu nih jenisnya, kita misalkan cuti atau kita dinas luar, berarti kita melaporkannya di ketidakhadiran. Oke, klik aja laporan baru. Nah, ini kita pilih jenisnya. Tadi kita mau pelaporan apa? Misalkan cuti tahunan. Kita pilih cuti tahunan. Cuti tahunan. Dipilih ya, jangan dibiarkan aja. Kalau kita biarkan aja nanti jadi cuti luar tanggungan negara. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya adalah pada penghasilan tambahan Bapak Ibu semua. Karena apapun jenis yang Bapak Ibu pilih di sini ada yang eh, memiliki persentase pemotongan penghasilan tambahan seperti tukin atau sertifikasi atau yang lain-lain. Nah, begitu. Jadi, jangan salah pilih ya. Ini ada kategorinya tersendiri. Penjelasan lebih detail tentang cuti bersalin dan lain-lain akan saya kupas lagi pada video lainnya ya. Untuk kali ini kita akan bagaimana cara melakukan pelaporan yang benar. Nah, pertama-tama yaitu tadi ya, kita pilih jenis ketidakhadiran kita sesuai dengan alasan ketidakhadiran kita. Misalkan apakah kita cuti tahunan atau kita cuti alasan penting 1 sampai 2 hari. Kalau misalkan Bapak Ibu cuti alasan pentingnya 3 hari, berarti harus memilikinya yang lebih dari 2 hari gitu ya. Nah, kalau misalkan sakit, ini sesuaikan sakitnya berapa hari. Kalau misalkan sakitnya 3 hari, ya udah berarti pilihnya 1 sampai dengan 14 hari. Kalau misalkan lebih dari 14 hari, ya pilihnya lebih dari 14 hari gitu. Sesuaikan dengan kenapa kita tidak hadir gitu. Kalau misalkan dinas luar, ya seperti biasa, dinas luar, libur fakultatif daerah, libur kalender akademik ini tidak, ini jarang sekali kita pakai ya kan. Tapi kalau misalkan libur kalender akademik juga cukup di-upload-nya 1 kali. Misalkan seperti kemarin ya di tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 17 Juli. Jadi cukup 1 kali aja nguploadnya, tidak perlu tiap hari. Terus tugas belajar misalkan kalau kita sedang melaksanakan tugas belajar di luar daerah kita. Artinya kita tidak bisa hadir. Nah, ini makanya kita butuh laporan ketidakhadiran. Misalkan nih cuti tahunan. Cuti tahunan dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, untuk cuti tahunan pun juga punya syarat dan prosedur ya. Cuti tahunan ini adalah cuti yang direncanakan. Artinya Bapak Ibu harus mengajukan terlebih dahulu. Diterima atau tidaknya nanti tergantung dengan atasan yang berwenang. Kalau misalkan sudah di ACC, sudah di-approve, silakan Bapak Ibu melaksanakan cutinya. Tapi kalau misalkan belum di-approve, jangan melaksanakan cuti. Itu ya. Oke, nanti kita bahas di sesi yang lain. Oke, sekarang kita masukkan tanggal mulainya, misalkan tanggal ini deh, tanggal 9 sampai dengan tanggal 12. Berarti 4 hari ya? Iya 4 hari ya. Nah, kalau cuti tahunan tidak perlu lagi dicantumkan cuti tahunan di sini. Jadi, masukkan nomor suratnya. Nomor suratnya berapa? Misalkan. Nah, silakan. Baru kita upload suratnya ya. Kita pilih suratnya. Harus dalam bentuk PDF dan ukurannya itu kurang dari 300 kilobyte ya. Tidak boleh melebihi 300 kilobyte. Nah, kalau sudah semua, sudah dicek semua, data-datanya sudah benar, jenis yang dipilihnya sudah tepat, tanggalnya sudah benar, nomor suratnya sudah betul, dan dokumennya sudah terupload nih. Kita klik simpan. Oke, sampai sini ini baru menjadi draft ya, hanya disimpan di sistem pelaporan Bapak Ibu, belum sampai ke verifikator. Nah, kalau misalkan didiamkan saja, ya nanti akibatnya Bapak Ibu tidak hadir ya, nanti jadi terhitung tanpa keterangan gitu. Nah, jadi kalau misalkan sampai di sini ini harus kita klik kirim, tapi sebelum kita klik tombol kirim, kita cek dulu lampirannya. Sudah benarkah surat yang kita upload atau belum gitu. Nah, misalkan ini hanya contoh saja ya, sudah betul. Ya udah, berarti bisa kita klik tombol kirim. Kirim. Nah, kalau sudah kirim nanti akan ini saya tidak akan kirim ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah terkirim, ini akan masuk ke sini. Riwayat
pelaporan ketidakhadiran kita. Nah, seperti ini di sini. Nah, silakan dicek nih statusnya, ditolak atau diterima. Kalau ditolak, ya silakan Bapak Ibu untuk upload ulang suratnya ya. Dan cek nih alasan ditolaknya kenapa gitu. Klik aja di nomor ID-nya akan tampil nih alasannya kenapa. Nah, silakan upload ulang ya. Kalau di sini sih terlalu singkat ya. Biasanya tim verifikator itu akan menjelaskan kenapa suratnya tidak diterima gitu. Apakah prosedurnya salah atau suratnya tidak terbaca atau jenis pelaporannya itu salah, nanti akan ada di sana. Dan kalau misalkan nomor WhatsApp Bapak Ibu apa ya, betul ya, seperti data di Simpek dan aktif, itu akan ada notifikasi yang masuk ke WhatsApp Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nomor WA-nya tidak sama dengan yang di data Simpek, silahkan diperbaharui supaya ketika Bapak Ibu mengajukan pelaporan, ini dapat notifikasi dari tim verifikatornya. Nah, begitu ya. Tapi kalau misalkan statusnya bukan ditolak atau diterima, statusnya di sini draft, oh berarti belum sampai nih gitu ya. Silahkan diklik kirim gitu. Tapi kalau misalkan di sininya statusnya dikirim, itu berarti tim verifikator ini belum memverifikasi surat Bapak Ibu. Ditunggu saja sampai suratnya itu diterima atau ditolak. Itu untuk pelaporan ketidakhadiran. Nah, kalau untuk pelaporan pengaduan sama saja ya, filenya juga harus PDF, tapi di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan. Di sini jenisnya hanya dua, tugas luar dan juga mesin error. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa absen disebabkan oleh kegagalan server atau jaringan tidak bagus, jaringan pusat ya, bukan jaringan handphone Bapak Ibu, tapi jaringan di pusat atau server di pusat. Nah, itu silahkan diklaim di pengaduan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sendiri yang nggak bisa absen, nah itu berarti ada kendala sama device atau Android-nya Bapak Ibu sendiri. Itu nggak bisa diklaim di sini. Harus diatasi dulu sendiri ya. Nah, tidak bisa langsung klaim gitu. Jadi kalau misalkan seperti tanggal 17 dan 18 Juli lalu, ini kan ada surat yang turun dari pusat ya, dari Biro HDI mengatakan bahwa memang servernya pagi itu tidak bisa digunakan. Nah, makanya bisa nih kita klaim. Tapi kalau misalkan cuman kita sendiri yang nggak bisa, oh itu tidak masuk kategori mesin error ya, tidak masuk kategori. Maka tim verifikator pun nanti bakal menolak surat pengaduan Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini sekarang kita anggap memang servernya down atau servernya tidak bisa digunakan ya. Jadi kita pilih mesin error. Untuk tanggal dan jam silahkan dipilih. Tanggal berapa misalkan tanggal 28. Jamnya juga sesuaikan dengan jam Bapak Ibu hadir ya. Dan itu dibuktikan untuk Provinsi Jambi kita kan masih punya sistem absensi sendiri ya, Smart ASN. Nah, di situ kan ada jamnya. Ketika kita absen di Smart ASN, nah itu sesuaikan di jam berapa kita datang gitu ya. Misalkan di jam 7 lewat 5 menit misalkan. Dah, udah kita pilih deh itu jam 7 lewat 5 menit. Jangan di Smart ASN-nya jam 7.20, Bapak Ibu di sini bikinnya jam 6.15. Nah, itu salah ya. Itu nanti akan dikenakan sanksi oleh verifikator. Nah, juga di sini alasannya kenapa kita tidak bisa kita tidak bisa absen. Alasannya apa? Kita lihat nih, kan kalau di Pusaka itu ada pesan errornya ya. Misalkan data server misalkan server Simpek bermasalah, misal gitu ya. Kalau misalkan di peringatan dari data di Pusaka yang Bapak screenshot itu kata-katanya server Simpek error misalkan. Nah, itu disebutkan di sini. Lalu pilih nih. Nah, terlebih dahulu juga harus di PDF kan ya surat keterangannya. Kalau misalkan ada surat bahwa memang pada hari itu tidak bisa melaksanakan absen karena server di pusat sedang down. Nah, itu ada surat yang diupload atau dibuat oleh atasan Satker atau atasan Kanwil ataupun dari pusat langsung. Nah, dan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Smart ASN, silahkan di screenshot absen Smart ASN-nya full ya, jangan terpotong. Karena kalau misalkan terpotong, nanti verifikator nggak bisa memastikan Smart ASN Bapak Ibu itu benar atau hanya editan. Ya, makanya harus di screenshot full dan dilampirkannya juga harus full. Gitu ya, Bapak Ibu. Udah, kalau sudah tinggal di-upload di sini. Sama file tipenya juga harus PDF dan maksimal 300 KB, tidak boleh melebihi itu. Kalau sudah, klik simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, ini akan jadi draft. Kalau misalkan sudah draft, berarti silahkan dicek lagi suratnya
persyaratannya, jamnya sudah betul atau tidak gitu ya. Kalau misalkan sudah betul, silakan diklik tombol kirim seperti tadi di di pelaporan ketidakhadiran. Jadi cukup gampang ya sebenarnya Bapak Ibu ya kalau misalkan berkas yang Bapak Ibu siapkan itu sudah betul dan memang benar adanya, verifikator pasti akan menyetujui pelaporan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan jenisnya salah, jamnya salah, berkasnya kurang gitu, itu pasti bakal ditolak. Nah, untuk menghindari ditolak, sebelum dikirim Bapak Ibu harus pastikan suratnya betul, persyaratannya betul, dan jamnya sudah betul gitu loh. Jadi tidak ada yang diragukan oleh verifikator ya. Jadi harus teliti dan juga ini ya, maksudnya jangan membuat pengaduan yang berulang-ulang gitu. Jadi harus dipahami, harus diteliti, harus dipersiapkan dengan benar. Jangan asal-asal ya. Yang penting kayak saya udah upload, nggak bisa seperti itu ya, karena tim verifikator pasti akan menolak jika Bapak Ibu menguploadnya salah atau memilih jenis pengaduannya juga salah. Jadi begitu cara pelaporan ketidakhadiran dan juga pengaduan yang benar seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu lebih paham lagi. Kalau misalkan belum paham, ya silahkan nanti diputar ulang lagi videonya bagaimana cara saya melakukan pelaporan. Nah, saya juga ingin mengingatkan ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan cuti atau sakit, sudah kembali bekerja ya, atau sudah kembali dari dinas luar, segera mengupload pelaporan ketidakhadirannya di absensi.kemenak.go.id. Jangan menunggu atau menunda-nunda sampai ke akhir bulan karena takutnya nanti di akhir bulan servernya down ya karena bertabrakan dengan pengguna-pengguna lainnya. Jadi ketika kita sudah memiliki persyaratan untuk mengupload ya silahkan diupload gitu loh. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda gitu ya. Dan pastikan penguploadannya itu benar. Baru nanti jangan lupa nih untuk selalu mengecek di menu kehadiran ya secara berkala. Ini di bulan Juli, oh saya masih ada tanpa keterangan satu. Kenapa ya? Nah ini harus Bapak Ibu waspadai ya. Ini kenapa masih ada tanpa keterangan satu? Karena kan kita masih ada 1 hari lagi ya di tanggal 31. Oh, ini sekarang tanggal 28. Nah masih ada 1 hari lagi untuk masuk di bulan ini. Masih ada tanpa keterangan 1 hari. Nah kalau misalkan di sini tanpa keterangannya banyak sekali ya, misalkan ada 5 tanpa keterangan. Nah itu Bapak Ibu harus bertanya nih, kenapa nih ada tanpa keterangan nih ya? Oh mungkin saya belum mengupload, saya kemarin cuti saya belum upload, atau saya dinas luar belum upload. Nah itu silahkan diupload gitu ya. Ini silahkan dicek secara berkala. Nah di sini juga ada menu uang makan, ini perhitungan uang makan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat ya di sini, oh uang makannya sekian karena ada potongan sekian gitu. Kenapa nih saya dipotong? Oh ternyata saya nggak upload gitu. Nah terus ada di sini juga ada tukirnya juga sudah Bapak Ibu bisa cek nih nanti kalau misalkan pas di awal bulan depan gitu ya uang makannya masuk atau tukirnya masuk udah benar nggak sesuai dengan ini gitu bisa dicek di sini. Makanya penting banget sih untuk Bapak Ibu untuk paham ya tentang bagaimana cara pelaporan yang benar dan selalu dicek secara berkala absensi.kemenak.go.id dan jangan lupa absen di absen pusaka karena kita akan menggunakan seterusnya. Oke, sekian dulu nih penjelasan tentang pelaporan ketidakhadiran dan juga pengaduan kehadiran. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu mengerti dan paham cara melakukan pelaporan yang benar ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Nah, demikian penjelasan untuk bagaimana cara pelaporan ketidakhadiran dan juga pengaduan di absensi.kemenak.go.id. Bagi Bapak Ibu yang masih kurang jelas ataupun masih ada pertanyaan, silahkan saja bisa menghubungi saya. Nanti akan saya berikan kontak saya di link description. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika Bapak Ibu rasa video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.